Nanti di sana teman-teman ini akan dihadapkan dengan soal-soal cerita berisi situasi sehari-hari, bisa saja sebagai guru ataupun pengawas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Teman Belajar. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada teman-teman guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 5 yang sudah memenuhi syarat dan mendapatkan panggilan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas sekolah. Sekali lagi selamat ya untuk teman-teman semua yang tidak lama lagi akan mengikuti uji kompetensi ini. Dan pada kesempatan kali ini, selain mengucapkan selamat, saya juga ingin sedikit memberikan tips ataupun saran-saran mungkin ya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan semangat bagi teman-teman semua untuk menghadapi uji kompetensi ini. Baik teman-teman semua, ini uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas sekolah ini mungkin baru pertama kali ya dilaksanakan, khususnya dalam rangka perekrutan guru menjadi pengawas sekolah. Nah, biasanya yang sering kita dengar itu kan kalau untuk menjadi pengawas sekolah itu harus dia dari kepala sekolah terlebih dahulu. Tapi untuk yang sekarang ini alhamdulillah teman-teman dari guru penggerak walaupun jabatannya masih guru gitu ya, nah ini bisa langsung diangkat menjadi pengawas sekolah. Namun harus melewati yang namanya uji kompetensi terlebih dahulu, di mana uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas sekolah ini merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dari PNS yang berpindah dari jabatan fungsional guru ke jabatan pengawas sekolah. Pelaksanaan uji kompetensi ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi pegawai negeri sipil jabatan fungsional guru yang akan diangkat ke dalam jabatan pengawas sekolah melalui perpindahan jabatan lain terhadap standar kompetensi jabatan fungsional pengawas sekolah. Nah, jadi teman-teman, ternyata tujuan dari uji kompetensi ini yaitu untuk mengukur dan menilai terhadap kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural ya. Ini semangat bagi teman-teman guru penggerak, insya Allah ini bisa dan lulus semua dalam mengikuti uji kompetensi ini. Selanjutnya saya juga ingin memberikan beberapa tips ya bagi teman-teman yang sebentar lagi akan menghadapi uji kompetensi ini. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, di sini petunjuk khusus uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas sekolah. Nah, untuk bentuk tesnya sendiri teman-teman, ini nanti tes tertulis bentuknya atau disingkat SJT. SJT itu adalah Situational Judgment Test. Seperti apa itu situational adjustment test, nanti kita bahas lebih lanjut. Dimana nanti di sini peserta akan dihadapkan dengan 36 situasi yang sering dihadapi di sekolah dengan 4 pilihan respon. Kemudian peserta memilih respon yang paling efektif dari 4 pilihan respon yang tersedia, dan untuk waktu maksimal penyelesaian soal-soal tersebut adalah 55 menit. Kalau di rata-rata untuk satu soalnya itu ini tidak sampai 2 menit, kurang lebih 1,5 menit ya teman-teman. Tes penilaian situasi atau SJT ini nanti di sana teman-teman ini akan dihadapkan dengan soal-soal cerita berisi situasi sehari-hari, bisa saja sebagai guru ataupun pengawas, dan diminta untuk memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, untuk soal-soal studi kasus seperti ini saya yakin teman-teman guru penggerak sudah banyak belajar pada modul-modul di pendidikan guru penggerak yang lalu. Oleh karena itu saya yakin ya dan percaya pada teman-teman semua, insya Allah ini tentunya bisa mengerjakan soal-soal studi kasus seperti ini. Namun alangkah baiknya teman-teman untuk dibuka kembali ya modul-modul bekas dulu pelatihan pendidikan guru penggerak. Nah, jadi tidak ada salahnya teman-teman semua membuka lagi modul-modul pelatihan guru penggeraknya, terutama modul tentang dilema etika, modul tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan yang lain sebagainya. Untuk persiapan sebelum tes tertulisnya, ini teman-teman jangan lupa ya koneksi internetnya, usahakan yang stabil. Bila perlu teman-teman persiapkan koneksi internet cadangan.
Bila teman-teman memakai WiFi, jangan lupa untuk mencadangkan koneksi internet memakai HP ataupun data seluler ya. Kemudian persiapkan diri ya teman-teman, termasuk ini persiapan berkas-berkas yang diperlukan, dan ini saya yakin teman-teman sudah selesai semua. Kemudian persiapan juga akun belajar ID-nya. Dan ini juga untuk teman-teman guru penggerak, ini sudah tidak asing lagi, semuanya pasti sudah familiar dengan akun belajar ID. Ini untuk jadwalnya, jika tidak ada perubahan ya. Untuk pelaksanaan uji kompetensi di sini, ini direncanakan itu tanggal 5 Juni 2023 ya. Tanggal 5 Juni ini mudah-mudahan tidak ada perubahan. Teman-teman akan menghadapi atau melaksanakan uji kompetensinya. Setelah itu pengolahan hasil uji kompetensinya ini tanggal 7 sampai 12 Juni. Penetapan kelulusan uji kompetensinya tanggal 13 Juni dan pengumuman kelulusan uji kompetensinya itu tanggal 15 Juni. Jadi ini untuk timelinenya, semoga saja ini tidak ada perubahan ya. Kemudian untuk tahapan pengerjaan soal uji kompetensi, ini yang pertama nanti teman-teman silakan masuk ke SIM PKB-nya. Ini login menggunakan akun belajar ID. Nah, ini sudah pasti bisa teman-teman guru penggerak semua. Kemudian memilih menu uji kompetensi. Setelah itu nanti di sana teman-teman bisa mencermati panduan terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soalnya ya. Selanjutnya kalau sudah dicermati panduannya, teman-teman nanti bisa memilih mulai uji kompetensi dengan mengklik nomor-nomor soal pada navigasi soal. Dan yang terakhir nanti teman-teman jika sudah selesai mengerjakan soalnya, maka tinggal pilih kumpulkan. Tapi pastikan semua soal sudah teman-teman jawab semua ya. Maksimalkan waktu yang ada, jika masih ada waktu, teman-teman bisa membaca-baca lagi soalnya. Setelah yakin, benar-benar yakin, maka teman-teman kemudian nanti pilih kumpulkan. Tapi yang harus diingat, jika teman-teman sudah memilih kumpulkan, maka jawaban teman-teman ini tidak bisa dirubah lagi. Nah, sebagaimana halnya ujian teman-teman, walaupun daring tetap ada tata tertib ya. Yang pertama itu peserta wajib bersiap paling lambat 30 menit sebelum jadwal tes berlangsung. Nah, jadi usahakan teman-teman sudah login ke SIM PKB-nya itu 30 menit sebelum jadwal tes berlangsung. Kemudian teman-teman juga tidak diperbolehkan mendokumentasikan proses uji kompetensi. Jadi jangan sekali-kali direkam ya ketika teman-teman sedang melaksanakan uji kompetensi, apalagi menyebarluaskan soalnya begitu ya kepada yang lainnya. Setelah itu peserta dipersilakan untuk membaca instruksi pengerjaan terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Kemudian soal yang akan dikerjakan sebanyak 36 soal ya, dengan durasi waktu pengerjaan itu seluruhnya 55 menit. Nah, jika peserta tidak menyelesaikan seluruh soal dalam waktu 55 menit, maka sistem otomatis akan menutup akses dan merekam jawaban dari semua soal yang sudah terjawab. Jadi maksimalkan waktunya teman-teman, jangan lupa ya, jangan sampai kehabisan waktu. Kemudian kalau misalkan masih ada waktu, tidak ada salahnya teman-teman untuk mengoreksi kembali jawaban-jawaban yang sudah dijawab gitu ya. Dan yang terakhir di sini yang penting juga, peserta wajib menghubungi helpdesk jika membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut mengenai mekanisme uji kompetensi tertulis. Teman-teman bisa menghubungi helpdesk ya, bisa menghubungi helpdesk jika terjadi kendala-kendala seperti misalkan mati lampu ataupun sinyal hilang seperti itu ya. Jadi jangan panik, teman-teman bisa menghubungi helpdesk. Untuk nomor helpdesk-nya ada di bawah sini teman-teman. Ini untuk nomor helpdesk-nya, silahkan dicatat ya nomor WhatsApp-nya. Barangkali nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada kendala pada saat melaksanakan uji kompetensi. Nah, selain melalui WhatsApp ini, teman-teman juga nanti bisa mengakses ya di sini di ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Jadi intinya teman-teman jangan panik, tetap tenang dalam mengerjakan ataupun menjawab soal-soal tes uji kompetensi ini. Nah, jadi di sini teman-teman strategi untuk lancar dan lulus uji kompetensi mudah-mudahan ya. Yang pertama itu persiapkan diri tadi ya. Persiapkan diri sebaik mungkin dengan cara belajar, membuka-buka kembali modul-modul pelatihan guru penggerak, kemudian mencari soal-soal tes pengawas sekolah seperti itu ya. Banyak di internet, tinggal dipelajari saja sebagai referensi bagi teman-teman. Kemudian di on time ya, jangan sampai telat mengakses SIM PKB-nya. Jika ada hal yang tidak diinginkan, teman-teman segera menghubungi helpdesk. Kemudian serius dan santai,
Jadi serius tapi santai juga, tidak tegang gitu ya. Dan yang terakhir tadi, ini jangan panik jika ada kendala. Teman-teman dipersilakan untuk menghubungi helpdesk ya. Oke, semoga sukses untuk teman-teman semua guru penggerak angkatan 1 sampai dengan 5 yang akan menghadapi uji kompetensinya. Saya doakan semoga teman-teman semua lulus dan diangkat menjadi pengawas sekolah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.